Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi azhir ala zahri qalbi sultan la ilaha illallah wa haqqiq batini bihatati la ilaha illallah wa hafadhni Allahumma fi maratibi wujudika bisyuhudika hatta la ashhida ghayra af'alika wa sifatika binuri wajhikal haqqi la ilaha illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirris syari fi sairil asma'i wa sifati. Amma ba'd. Bapak ibu saudara-saudariku hadirin hadirat dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka kita mengkaji bersama kajian hakikat dan ma'rifat di channel YouTube pribadi saya ini, yakni di Arif Billah Channel. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang hakikat puasa yang sebenar-benarnya menurut pandangan ma'rifat. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, di sini saya akan membaca surah Al-Qadar, yang mana surah ini menjelaskan tentang turunnya wahyu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan atau bulan puasa. Baiklah, saya akan membaca surah Al-Qadar dan saya akan artikan biar Bapak Ibu saudara-saudariku mengerti, paham arah tujuan makna ayat atau surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu saudara-saudariku, surah Al-Qadar ayat pertama berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan
tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Bapak Ibu saudara-saudariku yang berbahagia, apa rahasia, apa makna yang bisa kita ambil dalam surah Al-Qadar ini? Berhubung surah Al-Qadar ini menjelaskan tentang turunnya wahyu, turunnya Al-Quran pada malam itu, pada malam tanggal 27 bulan Ramadan, diturunkanlah Al-Quran secara syariatnya, secara umumnya, secara zahiriahnya, secara kajian zahiriah atau fikihnya, syariatnya. Namun hakikat malam Lailatul Qadar itu adalah penciptaan, awal penciptaan manusia itu sendiri, Bapak Ibu saudara-saudari. Turun rahasia Allah ke dalam diri tubuh Adam pertama kali secara fisik, secara syariat. Namun rahasia Allah itu turun pertama kali kepada Nur Zat. Sewaktu Tuhan itu belum bernama Allah, sewaktu Tuhan belum mempunyai nama, belum ada yang menamainya, belum ada makhluk yang menamainya. Pada saat itu masih dinamai dirinya Kun Hizat. Tidak bisa dikenali oleh siapapun karena belum ada suatu apapun pada saat itu. Yang ada hanya dirinya. Namun dirinya itu belum berwujud atau belum berbentuk atau belum bersifat. Maka lalu diciptakannya lah Nur Zatnya. Namun Nur Zatnya itu masih di alam rahasia, masih di alam gaib. Setelah dinamainya dirinya Nur Zat, menciptakan dirinya, mentajalikan dirinya, menyatakan dirinya Allah ini, ya kita kasih nama Allah dulu lah biar mudah kita membahasnya. Namun pada saat itu belum bernama. Nah, setelah Nur Zat, setelah Allah menamai dirinya Nur Zat, lalu Nur Zat ini menamainya dirinya lagi Nur Muhammad. Jadi setelah Allah menamai dirinya Nur Zat, kemudian Nur Muhammad, lalu diciptakanlah alam semesta, langit, bumi, bintang, bulan, daratan, lautan, udara, matahari, bulan, planet-planet. Sudah lengkap Allah menciptakan.
dunia ini dan seisinya. Namun yang belum ada hanyalah manusia pada saat itu. Hewan-hewan, binatang sudah ada semua. Jadi yang terakhir adalah Adam alaihissalam. Lalu setelah alam semesta dan seisinya, selain manusia sudah diciptakan, lalu Allah berkehendak menciptakan yang namanya manusia. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia yang akan aku kasih nama Adam." Lalu para malaikat diam saja. Namun yang protes hanya satu, yaitu iblis, seniornya para malaikat, pemimpinnya para malaikat pada saat itu. "Wahai Tuhan kami, mengapa engkau hendak menciptakan manusia yang hanya akan menimbulkan pertumpahan darah? Padahal kami ini senantiasa bersujud, memuja kepadamu." Lalu Allah berfirman kepada malaikat, para malaikat dan juga iblis, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui," kata Allah kepada para malaikat atau iblis. Lalu iblis pun tidak bisa berbuat apa-apa, cuman hanya mengajukan permohonan, "Wahai Tuhan kami, beri tangguhlah kami tentang umur kami sampai hari kiamat, karena kami akan menggoda, akan merayu manusia Adam itu sampai ke anak cucunya, supaya kami ada punya pengikut," kata iblis. Kata Allah, "Rayulah, godalah mereka. Wahai iblis, aku kasih kamu kesempatan, aku beri kamu peluang. Tetapi bagi hambaku yang mengenaliku," kata Allah, "itu bagianku. Tapi bagi hambaku atau manusia yang tidak mengenaliku, maka itu bagian kamu iblis." Itulah perjanjian antara Allah dengan iblis pada saat itu, awal penciptaan. Maka oleh sebab itulah di sini saya membaca surah Al-Qadr, Al-Quran, yang menjelaskan tentang malam turunnya Al-Quran, malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Al-Quran di sini memberi petunjuk kepada kita, umat manusia, terutama umat Islam, agar supaya kita itu kembali kepada asal diri kita, merenungi asal mula penciptaan kita. Karena malam kemuliaan itu tidak lain, tidak bukan, adalah awal-awal manusia
diproses, diturunkan dari sulbi sang bapak, dimasukkan ke dalam rahim sang ibu. Pada saat itu mulai proses penciptaan manusia secara zahir. Maka tidak ada suatu malam kemuliaan, tidak ada suatu waktu atau momen yang paling mulia selain momen di mana momen awal-awal penciptaan manusia. Kalau secara hakikatnya, kalau secara syariatnya, momen-momen terindah terbaik itu ya awal-awal turunnya Al-Quran sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka kalau ada manusia, kalau ada orang mengaku beriman atau muttaqin atau bertakwa, tapi kalau dia tidak mampu, belum bisa mengenal asal dirinya, hakikat dirinya, maka belumlah dia itu manusia, belumlah dia orang yang bertakwa. Hudan linnas, hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang dikatakan manusia itu adalah manusia yang mengenal dirinya, mengenal asal dirinya, mengenal rahasia dirinya. Itulah manusia. Kalau manusia yang belum mengenal dirinya, belum mengenal rahasia dirinya, belum dikatakan manusia. Maka banyak penyebutan di dalam Al-Quran. Ada insan, ada nas. Mana yang lebih tinggi? Ada bashar, al-bashar. Maka di dalam hadis qudsi ada dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsinya yang berbunyi, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah bapaknya segala ruh, dan Adam itu adalah seluruh bapak dari segala batang tubuh atau jasad. Namun tidaklah bisa dipisahkan antara ruh dengan jasad. Makanya ada hadis atau dalil juga mengatakan Allah ruhun Muhammadun jasadun. Allah itu adalah ruh, Muhammad itulah jasad. Allahu wa Muhammadu wa Adam wahid. Allah, Muhammad, Adam itu adalah esa, tunggal, satu jua. Nyata dalam satu wujud yang bernama insan atau manusia. Allahu wa Muhammadu wa Adam wahid. Allah, Muhammad, Adam itu esa, tunggal, satu. Nyata, nampak, wujud di dalam manusia. Makanya manusia itu rahasia, rahasia Allah, rahasia Muhammad, rahasia Adam. Inilah yang dikatakan Al-Quran
yang mulia Al-Quranul Karim pada waktu pertama ayat turun di Gua Hiro. Apa ayat yang pertama turun di Gua Hiro? Iqra. Iqra, bacalah. Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca. Bacalah olehmu Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Nabi Muhammad tidak pernah sekolah. Nabi Muhammad belum ada kitab. Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Namun apa yang disuruh baca waktu itu Bapak Ibu saudara-saudariku? Makanya itulah manusia itu Al-Quran, Nabi Muhammad itu Al-Quran, rahasia Al-Quran. Disuruh membaca dirinya. Nabi Muhammad itu disuruh membaca dirinya, merenungi dirinya, memperhatikan dirinya, mengenali dirinya. Bukan membaca Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran yang mengatakan Iqra itu firman Allah, perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad, disuruh membaca, disuruh mengkaji dirinya, mengkaji alam semesta dan seisinya, itu maksudnya. Jadi bukan membaca Quran, namun pada hakikatnya Quran itu sudah dibaca waktu itu, disampaikan, didengarkan kepada Nabi Muhammad. Suara atau suara firman itu didengar oleh Muhammad. Iqra, Iqra, bacalah. Makanya Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, perlu dikaji, perlu digali hakikat Al-Quran di dalam diri kita. Al-Quran yang tersurat itu sebagai pedoman, ibarat kita mau pergi kemana gitu, ke suatu tempat, kita punya peta. Namun peta itu hanya sebagai pedoman saja, sebagai petunjuk untuk menuju kepada yang sejati, yang kita tuju, yang semestinya, yang seharusnya. Tujuan kita yang paling inti ya kepada Allah. Namun kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau kita tidak tahu jalan. Maka jalan mencapai kepada Allah satu-satunya adalah mengkaji awwaludina ma'rifatullah, belajar agama tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan jalan mengenal Allah kita sudah ada kitab-kitabnya, ulamanya, kiainya, gurunya sudah ada, tinggal kita saja mau apa enggak menuntutnya. Kalau ingin menyelamatkan diri ya belajar, berguru. Tapi kalau enggak mau selamat ya enggak usah belajar tentang ilmu agama. Jadi malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu adalah awal penciptaan, awal turunnya wahyu rahasia, wahyu. Manusia itu wahyu ya Bapak Ibu saudara-saudariku, wahyu. Bahkan wahyu yang paling awal diciptakan, akhir dijahirkan. Makanya
awalu wal awal wal akhiru wal zahiru wal batinu. Awal tidak ada permulaan, akhir tidak ada kesudahan, zahir tidak ada yang sama, batin tidak ada yang mengetahui. Itulah sifat Allah. Jadi awal itu tidak ada apa-apa ya Bapak Ibu. Awal itu tidak ada apa-apa, hampa ya, hampa. Namun kalau Bapak Ibu saudara-saudariku mengkaji, belajar dengan ahli ilmu ma'rifat, nanti ada awal itu namanya apa, punya nama. Awal Tuhan itu punya nama. Tapi itulah tidak bisa dibuka di sini Bapak Ibu saudara-saudariku. Kita harus bertemu langsung, harus berguru langsung, baru kita dapat. Istilahnya itu dalam religinya itu, secara keilmuannya itu adalah Ismul Azam, nama yang agung, nama Tuhan yang agung. Itulah nama Allah Ismul Azam yang ke-100. Asmaul Husna 99 di dalam Al-Quran. Yang ke-100 itu adalah Ismul Azam, namanya, nama rahasianya Allah, dan nama rahasianya hamba yang mengenal diri. Kalau kita mau mencari, kalau kita mau menuntut. Tapi kalau tidak mau menuntut, tidak mau mencari, ya rugi kita Bapak Ibu saudara-saudariku ya, rugi kita sendiri. Jadi itulah penjamin kita untuk sampai kepada Allah. Makanya kalau sekedar amal ibadah, sekedar membaca, sekedar gerak-gerik di dalam beramal, itu tidak menjamin Bapak Ibu saudara-saudariku. Yang menjamin kita masuk surga sampai kepada Allah itu adalah mengenal, satu-satunya mengenal. Karena Allah Ta'ala itu menciptakan segala makhluknya, terutama manusia, ingin dikenal, bukan ingin disembah ya. Itu disembah itu, ada kata-kata disembah itu proses peradaban dan bahasa yang berganti-ganti, tutur bahasa yang berganti-ganti. Jadi awal Allah Ta'ala ingin menciptakan makhluknya, terutama manusia itu ingin dikenal ya Bapak Ibu saudara-saudariku, ingin dikenal. Sesuai dengan hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an urifa fa khalaqtul khalqa fa arifuni. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, adalah suatu zat, suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Tidak ada satupun orang yang tahu. Ya karena memang belum ada menciptakan apapun waktu itu. Mana ada orang tahu selain dirinya sendiri yang tahu. Aku ini adalah suatu zat perbendaharaan yang tersembunyi. Tidak ada satupun orang yang tahu. Tidak ada sesuatu pun yang tahu tentang aku. Maka aku ingin supaya diketahui, aku ingin supaya dikenali, maka aku ciptakanlah makhlukku, yaitu Adam atau manusia. Diciptakan dengan secara rahasia daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah cahaya yang terpuji, cahaya yang terpujinya Allah itu sendiri Bapak Ibu saudara-saudariku ya. Cahaya yang terpujinya Allah itu sendiri, itulah Nur Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad itu nabi manusia sama seperti kita,
Nabi Muhammad sama juga seperti kita, tidak jauh beda, sama-sama manusia secara jasmani. Sesuai dengan ayat surah Al-Kahfi ayat 110. Qul in kuntum tuhibbunallah. Maaf ya Bapak Ibu, salah. Bukan qul in kuntum ya. Qul innama ya. Qul innama ana basyarum mislukum, itu ayatnya. Jadi kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, katakanlah bahwa aku ini sama seperti kalian. Aku ini sama seperti kalian. Sebagai manusia biasa sama. Qul innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya, qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini sama seperti kalian sebagai manusia, sebagai wujud jasad, jasmani, sama. Cuma aku ini diberi wahyu. Jadi kelebihan Nabi Muhammad itu hanya wahyu. Dia itu dipercaya, diberi amanah oleh Allah untuk mengajarkan tentang ilmu ketuhanan, mengajarkan tentang ilmu hukum-hukum. Yang pertama Nabi Muhammad ajarkan adalah tentang ilmu ketuhanan atau ma'rifat. Setelah sempurna ma'rifat di Mekah ya, sewaktu awal kenabiannya di Mekah 13 tahun di Mekah sempurna mengajarkan ma'rifat, mengenal Allah sudah sempurna. Selama 13 tahun di Mekah pindah ke Madinah, mengajarkan hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang hukum-hukum yang lain di Mekah selama 10 tahun. Setelah beliau berumur 53 tahun, Mi'raj, turunnya dari Mi'raj, barulah ada perintah sholat, ada hukum-hukum syariat, hukum sholat fardu. Selain yang fardu ada juga yang sunat-sunat. Itulah sejarahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, jadi jangan fokus belajar tentang syariat, tentang kajian syariat, tentang membaca Al-Quran yang tersurat. Tujuan kitab-kitab 104 kitab ya, menurut riwayat, menurut para ahli, kitab yang pernah turun selama seumur dunia ini ada 104 kitab. Ada 104 kitab yang pernah turun menurut sejarah di dalam kitab. Yang 4 kitab itulah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, yang masih bisa dicari, masih bisa diketahui. Yang 100 kitab itu sudah tidak bisa diketahui karena tidak diabadikan di dalam sejarah. Tapi kalau 4 kitab ini kan masih ada umatnya, istilahnya ada umatnya. Jadi kitabnya masih dipegang, masih dipelajari. Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, jadi kesimpulan daripada pertemuan kita malam ini adalah mencari titik temunya hakikat puasa dan hakikat Al-Quran. Jadi puasa
puasa Ramadan yang kita kerjakan setiap hari selama sebulan itu dilakukan pada bulan 9. Jadi hakikatnya kita itu dulu pernah puasa di dalam rahim ibu kita, bahkan 9 bulan kita puasa, bukan hanya sebulan. 9 bulan kita puasa di dalam rahim ibu kita. Itulah yang harus kita contohi. Bisa ndak kita puasa seperti waktu kita puasa di dalam rahim ibu kita? Mata jangan melihat, kuping jangan mendengar, hidung jangan mencium bau, mulut jangan berkata-kata, pikiran jangan diaktifkan, batin jangan diaktifkan. Jadi sewaktu itu semata-mata jasmani kita waktu itu semata-mata hidup, namun belum ada akal, belum sempurna, karena ruh Tuhan itu belum sempurna ditiupkan, belum sempurna dimasukkan. Itulah rahasia Allah. Yang pasti itu adalah rahasia Allah. Tentang seluk-beluknya, caranya bagaimana, itu kita tidak wajib tahu, tapi kita hanya wajib mengimani berdasarkan dalil-dalil yang kita ketahui. Jadi mempelajari Al-Quran dalam rangka kita mengenal diri kita, proses kejadian diri kita. Yang sebenar-benarnya Al-Quran itu adalah diri kita. Karena Al-Quran itu tidak akan bisa dibaca kalau tidak ada manusia. Coba ada Al-Quran sekarang, suruh baca dirinya sendiri, bisa ndak Al-Quran itu? Bisa ndak Al-Quran itu membaca dirinya sendiri kalau tidak ada kalam rahasia yang dititipkan kepada manusia, kalam rahasianya Allah? Tidak bisa. Makanya kalam atau firman atau Al-Quran yang sebenar-benarnya adalah diri manusia itu. Karena manusia itu adalah wujud kenyataan rahasia Allah. Maka segala sifat Allah itu dititipkan kepada manusia, maka manusia itu sempurna. Jadi rugi benar kalau kita manusia tidak mengenali diri kita, hakikat diri kita yang berrahasiakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi, jadi jangan hanya membaca Al-Quran yang tersurat. Al-Quran yang tersurat itu bahkan disalin dari Al-Quran yang hidup, yaitu manusia. Jadi Al-Quran itu bahkan dicipta, dikarang oleh manusia, ditulis oleh manusia. Quran itu Quran yang tersurat. Namun sebenar-benarnya Al-Quran yang manusia itu, Bapak Ibu saudara-saudariku ya. Karena manusia itu bisa berkalam, bisa berucap, bisa berkata-kata. Karena kalam, ucapan, kata-kata manusia itu adalah kenyataan daripada kalam, ucapan, kata-katanya Allah. Karena di dalam diri manusia itu ada Allah, ada rahasia Allah. Makanya Tuhan berkata, manusia itu rahasiaku, aku pun rahasia manusia. Jadi manusia rahasia Tuhan, Tuhan rahasia manusia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jelas ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Makanya mengkaji agama itu, belajar agama itu jangan fokus di urusan amal ibadah, urusan ngaji Quran yang tersurat. Tuntut kepada yang ahlinya, ahli hakikat dan ma'rifat, kepada guru-guru mursyid, guru-guru hakikat, guru-guru tarekat.
biar kita paham yang sebenarnya tujuan hidup kita itu. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah mengenal Allah, dan tujuan Allah menciptakan kita ini adalah Allah itu ingin dikenal, pengen dikenali, bukan disembah. Sebenarnya bukan disembah, ingin dikenali. Nah, setelah kita mengenalinya, maka segala pujaan itu tentulah tertuju kepadanya. Namun pujian-pujaan itu bukan hanya sekedar sholat saja, bukan hanya sekedar berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Pujaan dan pujian itu bisa dilakukan dengan melalui zikir daim atau sholat daim, zikir sirri. Dengan zikir sirri atau zikir la sautun, la harpun, la sautun, atau zikir yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Nah, inilah puncak zikir ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Puncak zikir itu apabila zikirnya sudah la harfun, la sautun, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau ingin mencapai zikir tingkatan ini, maka belajarlah kepada yang ahlinya. Karena Bapak Ibu saudara-saudariku tidak akan pernah menemukan di buku-buku, di perpustakaan, di kitab-kitab, tapi ada di guru, ada di maha guru, ada di para syekh, para kiai. Dan itu pun belum tentu ya Bapak Ibu saudara-saudariku, belum tentu Bapak Ibu saudara-saudariku mendapatkannya di seorang guru, ustadz ataupun kiai. Karena tidak semua ustadz, kiai atau guru itu mau mengajarkan tentang zikir la harfun, la sautun, zikir yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Jadi tidak diucapkan lagi zikirnya, namun 24 jam non-stop zikir. Itulah zikir sirri, zikir rahasia, zikir puncak ya Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi walaupun kita sakaratul maut, mau meninggal, tidak perlu lagi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak perlu. Karena di dalam batin kita itu sudah tertanam zikir itu, zikir sirri. Tidak pernah kita lupa ya Bapak Ibu saudara-saudari, tidak akan pernah lupa kita sedetik pun, karena zikir itu sudah tertanam di akal dan pikiran, di hati dan batin kita. Jadi tidak perlu lagi diucapkan secara lisan. Itulah zikir, itulah yang yang disinggung di dalam hadis yang menyatakan mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Tapi siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut? Tidak ada Bapak Ibu saudara-saudariku. Itu hanya sekedar sebagai membuka jalan, membuka pikiran saja itu. Namun tidak secara real atau tidak secara kenyataan itu. Mana ada orang bisa mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut. Namun maksudnya itu adalah zikir yang didawamkan di dalam hati. Itu maksudnya zikir sirri. Kalau batin kita mana pernah mau lupa, tidak pernah Bapak Ibu saudara-saudariku. Namun selain di dalam hati, lebih dalam daripada hati itu ada lagi, tidak perlu diingat lagi maksudnya. Itulah zikir yang la harfun, la sautun, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, apabila ingin mengetahui yang sesungguhnya zikir, bergurulah, menuntutlah, pelajarilah kepada yang ahlinya. Insya Allah selagi kita masih hidup, selagi kita masih sempat, jangan buang-buang waktu ya Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada. Baiklah, itulah beberapa yang dapat saya sampaikan
tentang hakikat Al-Quran dan malam Lailatul Qadar. Jadi ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudariku, Al-Quran yang sesungguhnya itu adalah manusia itu sendiri. Karena Al-Quran yang kita baca setiap hari itu adalah Quran dari diri kita, dari omongan kita, ucapan kita, kata-kata kita. Ya, Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad, di zaman para nabi. Jadi para nabi ini mendapat wahyu, dapat firman, firmannya ini ditulis, disalin ke buku, ke kitab, lalulah menjadi Quran, menjadi bacaan. Padahal Quran bacaan itu dari manusia itu sendiri yang mengarangnya, menulisnya. Tapi mengapa kita tidak pernah terpikir bahwa Al-Quran yang kita baca hari-hari itu berasal dari manusia sebenarnya, berasal dari ucapan manusia, kata-kata manusia. Nah, itulah kita itu harus belajar, harus senantiasa belajar, baru kita paham. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Simak terus kajian di Arif Billah Channel. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan bermanfaat, berguna untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baiklah, itu saja. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudariku paham sudah sekarang hakikat puasa, hakikat Al-Quran. Jadi puasa itu, kita dulu sudah berpuasa ya Bapak Ibu saudara-saudariku, kita sudah berpuasa. Untuk itulah sekarang kalau kita puasa, harus berpuasa kayak kita waktu masih di dalam rahim ibu kita. Jangan pedulikan pandangan, jangan pedulikan pendengaran, penciuman, omongan dijaga, segala gerak-gerik kita dijaga, semua dijaga, harus suci ya. Puasa kita harus suci kayak waktu kita di rahim ibu kita. Itulah puasa yang sesungguhnya, yang sejatinya. Jadi puasa yang setahun, yang sebulan di dalam setahun, itu dalam rangka kita diingatkan oleh Al-Quran, oleh Allah, supaya kita itu mengingat tentang puasa kita yang sesungguhnya, yaitu waktu kita di dalam rahim ibu kita. Jadi puasa di bulan Ramadan ini mengingatkan saja itu tentang puasa yang sesungguhnya, yang pernah kita perbuat, pernah kita lakukan, pernah kita rasakan di dalam rahim ibu kita. Itulah hakikat puasa Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah bulan rahmah, bulan kasih sayang. Jadi kasih sayang Allah itu berlimpah, tumpah ruah, berlimpah ke dalam wujud diri kita sebagai manusia yang dicipta dan dikandung oleh ibu kita, dititipkan di dalam rahim ibu kita. Itulah kasih sayang Allah yang penuh, tercurah, melimpah ya. Jadi itulah makna hakikat puasa Ramadan, rahmat, bulan rahmat, bulan kasih sayang, bulan ampunan. Jadi kasih sayang Allah itu luar biasa kepada sang manusia, karena manusia itulah wujud kenyataannya Allah itu sendiri. Maka kasih sayangnya tidak tanggung-tanggung, melimpah, tumpah ruah. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, jadi setelah manusia sempurna penciptaannya, wujudnya di dalam rahim, lalu lahirlah kita, lalu nyatalah Al-Quran itu.